fungsi dari mengikuti training HTS ini adalah sebenarnya sebuah guidance atau bimbingan agar setelah gabung enterprise baru itu tidak kebingungan ya, tidak kehilangan arah. Dan kita itu bisa langsung mengerjakan bisnis HDI ini dengan sangat-sangat lancar. Nah, langsung aja ya saya mulai rekan-rekan. Saya sharekan dulu screen-nya. Nah, ini adalah HTS atau How to Start. Di sini kita tuh ada yang namanya kalau di perusahaan itu disebutnya SOP ya, biasa Standard Operation Procedure. Nah, di HDI juga sama seperti perusahaan pada umumnya. HDI juga mempunyai yang namanya prosedur, disebutnya adalah Path of Success atau POS. Biasa kita kenal dengan sebutan POS. Nah, di POS ini rekan-rekan, di sini ada alurnya. Alur apa aja sih yang harus kita ikutin? Nah, pada saat kita bergabung sebagai enterprise baru, kita itu harus mengikuti yang namanya 5 training dasar. Itu salah satunya adalah HTS ini. Kemudian kita juga harus punya 2 buku wajib, yaitu Secret Proof of MLM yang pertama, yang kedua adalah buku Rahasia Kekayaan Alam. Itu bisa kita beli ya di Shopee atau di kalau RKA itu ada di stokis-stokis di kantor, stokis-stokis. Kalau Secret Proof of MLM bisa dicari di marketplace. Kemudian kita juga harus mengikuti atau mendengarkan CD-CD yang ada di BEC. Itu bisa kita download ya rekan-rekan sekalian. BEC aplikasi itu bisa di-download di HP masing-masing. Kemudian kita itu harus mengikuti salah satunya adalah 5 training dasar ini. Nah, pada saat kita bergabung, kita yang pertama dilakukan adalah membuat daftar nama ya rekan-rekan. Setelah membuat daftar nama, kita harus membuat janji mengundang rekan kerja kita. Nah, prospekan kita, sorry. Nah, dari prospekan kita ini, kalau ada yang menjawab ya, maka kita akan meneruskannya untuk melakukan presentasi standar, teman-teman. Nah, setelah melakukan presentasi standar, apabila closing, kita akan langsung pinjamkan info pack dan mendapatkan rekan kerja. Tapi kadang setelah kita menelepon dan mengundang, prospek ini mengatakan tidak. Berarti kita kembali lagi ke alur yang pertama, yaitu membuat janji dan mengundang. Nah, setelah membuat janji dan mengundang bertemu prospek, melakukan presentasi standar, yang prospeknya itu masih ragu-ragu, kita pinjamkan lagi yang namanya info pack, rekan-rekan. Kalau di zaman dulu, info pack itu berupa brosur-brosur ya, tapi di zaman era digital ini kita bisa mengirimkan yang namanya finish list, teman-teman. Nah, finish list itu bisa dapatkan di Telegram. Di situ ada di nanti bisa tanyakan ke upline kalian masing-masing, bagaimana sih cara menggunakan finish list itu. Nah, finish list itu kalau dulu itu disebutnya info pack ya rekan-rekan. Kemudian bila mana tidak closing, orangnya tidak closing setelah kita melakukan presentasi standar, kita pinjamkan juga info pack atau kirimkan finish list. Nah, kita tawarkan juga apakah dia mau membeli produknya. Kalau ya, berarti kita bisa follow up lagi. Kita sudah mendapatkan seorang customer. Kalau tidak, kita bisa minta referensi teman-temannya lagi untuk kita masukkan ke dalam daftar nama ya rekan-rekan. Nah, bila mana si prospeknya itu sudah menjadi rekan kerja kita, kita itu harus melakukan pembinaan dan pengembangan diri untuk rekan kerja kita yang baru. Nah, apa aja sih pembinaan dan pengembangan dirinya itu? Nah, ini rekan-rekan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pembinaan dan pengembangan diri itu yang pertama, pastikan bahwa rekan kerja itu bisa melakukan presentasi sendiri. Dengan cara bagaimana kita ajarkan rekan-rekan cara mempresentasikan presentasi standarnya dan melakukan role play kepada rekan kerja kita yang baru. Dan yang kedua adalah dengan melakukan follow up. Follow up ini harus dilakukan 1 minggu 1 kali. Jadi selalu bersemangat terus karena antusias di bulan-bulan pertama itu jangan sampai padam di rekan kerja kita yang baru itu. Yang ketiga adalah melakukan 3M. 3M itu apa? Yaitu menghadiri pertemuan, membaca buku, dan mendengarkan CD-CD yang diinstal di BEC itu.
aplikasi BEC. Nah, pertemuan itu apa aja? Ada BEM, group meeting, BSM, RTS, dan yang bulan Januari kemarin pertemuan yang sangat luar biasa yaitu BES. Ini sangat keren. Jadi usahakan untuk rekan kerja kita ini selalu menghadiri pertemuan-pertemuan. Dan yang kedua ini adalah kita membaca buku. Nah, sekarang grup kita ini ada yang namanya membaca buku tiap hari ya, setiap jam setengah 10 malam. Itu sangat-sangat membantu kita untuk mengupgrade diri kita. Dengan rajin membaca buku ini, otomatis pada saat kita menghadapi kesulitan di lapangan itu pasti bisa ada solusinya. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali ya teman-teman dengan membaca buku ini. Kadang saya pertama kali berpikir, aduh males banget ya baca buku, kadang ngantuk ya. Nah makanya dengan mengikuti acara membaca buku setiap hari di jam yang sama, ini membuat kita lebih bersemangat ya, karena kita tuh nggak baca sendirian, bahkan bisa diajak untuk bedah buku juga, sharing bedah buku dan sebagainya. Kemudian ini ada CD-CD yang bisa kita dengarkan di BEC aplikasi ini. Itu tuh berupa CD-CD itu adalah yang direcord acara-acara besar yang direcord oleh bilioner, dimasukkan ke dalam CD. Jadi kita bisa mendengarkan leader-leader kita yang sudah berpengalaman itu pada saat memberikan seminar-seminar atau acara-acara besar itu. Jadi kita bisa dengarkan di CD-CD ini. Yang tentu saja bisa mengopen mind kita, menambah semangat kita. Kemudian kita bisa juga melakukan atau memberikan konsultasi manajemen terhadap jaringan kita, yaitu 1 minggu 1 kali. Bisa dengan bedah jaringan, terus menetapkan omset, terus kita bisa menggali siapa sih orang kunci kita, kemudian dengan kita juga bisa melakukan manajemen waktu, manajemen keuangan, dan sebagainya. Jadi konsultasi ini beragam ya teman-teman. Nah, di HTS ini apa sih sebenarnya how to start ini? Yang pertama kali harus kita lakukan adalah yakin, teman-teman. Kita harus yakin. Seperti ada cerita bahwa seorang petani pada saat akan menanam padi itu, pasti dia sudah yakin dong akan panen, betul nggak? Nah, kalau dia tidak yakin akan panen, pasti dia tidak mau melakukan pekerjaannya, seperti membajak sawah, menabur benih, dan sebagainya. Tapi pada saat petani itu yakin akan panen, setelah diawali dengan keyakinan, pasti panen nggak, teman-teman? Belum tentu ya, tetapi diawali dengan suatu keyakinan pasti panen, pada tani tersebut mau melakukan pekerjaannya. Masalahnya nanti ada gangguan hama atau gangguan tidak panen, itu lain cerita. Tapi yang pertama, dia mau melakukannya dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, itu pasti gangguan itu bisa diatasi. Jadi di sini tuh kita harus pertama kali memiliki keyakinan. Jadi ada prinsip yang namanya learning by doing. Nah, yang pertama rekan-rekan, yakin itu kepada siapa? Yakin itu kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa ya rekan-rekan. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan membantu umatnya. Di semua agama pasti mengatakan bahwa Tuhan pasti akan membantu umatnya yang berdoa, memohon sesuatu yang baik, yang halal, dan mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, sudahkah kita berdoa menurut agama kita untuk kelancaran bisnis kita? Pasti sudah ya, saya percaya rekan-rekan semua pasti sudah mendoakan bisnis kita masing-masing. Dan yang kedua adalah yakin kepada diri sendiri, rekan-rekan. Karena saya yakin setiap orang itu lahir sebagai pemenang. Dan kita tidak senang kalau kalah atau gagal ya rekan-rekan. Jadi mulailah sekarang itu yakinlah pada diri sendiri. Jangan minder. Yang pertama adalah kita itu yakinnya itu asal kita mau belajar dan mau melakukannya, pasti kita bisa. Dan yang ketiga itu adalah kita yakin kepada perusahaan. Nah, HDI ini sudah berdiri lebih dari 25 tahun di Indonesia, dan di Asia Pasifik itu sudah lebih dari 35 tahun ya teman-teman. Sudah pasti perusahaan itu bahkan sudah mengalami 3 kali krisis ekonomi. Jadi perusahaan ini sudah tidak diragukan lagi dan bukan perusahaan abal-abal. Dan yang keempat adalah kita harus yakin kepada produknya. Produk kita itu berbahan dasar perlebahan ya rekan-rekan. Perlebahan ini madu sudah ada tertulis di 5 kitab suci.
sorry. Nah, produk kita itu sudah tertulis di 5 kitab suci yang ada di Indonesia, yaitu madu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Kemudian sudah direkomendasikan oleh 3 generasi Amerika, yaitu dari zaman Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Kemudian produk kita juga sudah dipakai di 3 komite olahraga di dunia, yaitu di Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dan produk kita ini sudah dipakai di Indonesia, itu sudah ada stokisnya di seluruh Indonesia. Itu menandakan bahwa produk kita itu sudah berkualitas tinggi ya, semua orang sudah percaya untuk memakainya. Kemudian yang kelima, kita juga harus yakin kepada bisnis plan-nya. Ini sudah terbukti ya rekan-rekan bahwa banyak sekali enterprise HDI yang memiliki penghasilan besar melalui bisnis plan HDI yang disebut Easy One Plan. Nah, kalau ingin lebih jelasnya apa itu bisnis One Plan ini, Easy One Plan ini, kita harus bisa mengikuti trainingnya lagi ya rekan-rekan, untuk khusus untuk bisnis plan. Nah, kemudian kita juga harus yakin kepada garis sponsorisasi ya rekan-rekan. Sudah kenalkah Anda itu dengan jalur sponsorisasi atau upline Anda sendiri? Karena upline itu tidak akan membiarkan diri Anda gagal, kecuali Anda menggagalkan diri ya. Jadi upline itu adalah orang pertama yang menginginkan kita untuk berhasil di bisnis HD ini. Jadi percaya kepada garis sponsor Anda, percaya kepada upline Anda. Kemudian kita juga harus yakin kepada billionaire support system, teman-teman. HDI adalah perusahaan yang menyediakan produknya, administrasinya, dan yang pembagian bonusnya itu dilakukan oleh HDI. Tapi yang melakukan support sistemnya itu kita disupport oleh yang namanya billionaires. Jadi billionaires yang menyediakan pertemuan-pertemuan, CD-CD, kemudian buku-buku, rekomendasi buku-buku yang baik yang mana, ini billionaires. Jadi kita didukung oleh billionaires ini. Jadi kita harus percaya kepada support system ini, karena sudah terbukti ya rekan-rekan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita itu harus menetapkan atau set goal, menetapkan target atau impian kita. Seperti ada cerita begini ya rekan-rekan, pada zaman dahulu itu ada 2 orang bersaudara di Amerika Serikat, mereka tuh suka mengamati langit. Nah, mereka melihat seekor burung yang terbang, sekelompok burung yang terbang. Mereka ingin sekali bagaimana kalau suatu hari nanti manusia pun bisa melakukan hal yang sama, terbang. Nah, kemudian mereka berdua bersaudara ini mengadakan percobaan, yaitu dengan mengikatkan balok kayu ke kedua tangannya, kemudian naik ke atap, mengepak-kepakan tangannya seperti burung, dan lompat. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apakah mereka bisa terbang? Tidak ya, mereka malah mengalami patah tulang. Tapi apakah mereka putus harapan? Tentu tidak. Ternyata mereka tuh tidak pernah putus harapan, mereka tuh tidak pernah give up. Malah mereka melakukan percobaan lagi dan percobaan lagi. Sampai pada satu waktu mereka bisa menciptakan dan berhasil menciptakan pesawat terbang. Ada yang tahu teman-teman di sini siapa yang bersaudara ini? Ya betul, mereka adalah Wright bersaudara. Nah, andai kata Wright bersaudara ini tidak pernah menentukan sejak awal mimpinya itu, yaitu ingin terbang, mungkin sampai sehari ini kita tidak bisa merasakan apa yang namanya naik pesawat terbang. Betul ya, rekan-rekan? Nah, kita juga harus menentukan impian itu sebagai energi tambahan ya pada saat kita menjalankan bisnis ini. Karena seperti yang Kojo bilang, adalah kita untuk menetapkan impian harus big dream, big hope, maka kita akan menuai big success. Dan kemudian juga ada kata-kata dari Bung Karno yang mengatakan, gantungkanlah impian kita setinggi langit. Kalaupun kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Itu bagus sekali, menurut saya sangat berkesan. Nah, kemudian untuk menetapkan impian atau target ini, kita harus sesuai dengan ini, SMART. Yang namanya SMART yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Apa itu? Spesifik itu kalau misalnya kita mau
membeli sesuatu, kita pengen punya impian membeli sesuatu harus real ya, harus ada bendanya apa. Misalnya handphone. Handphone ini itu merek apa, warnanya apa, tipenya apa, itu harus jelas. Jadi jangan cuma, oh aku mau beli handphone, udah that's it. Nggak bisa ya, kita harus jelas barangnya itu apa, tipenya apa. Begitu juga kalau misalnya kita mau beli mobil. Dan yang kedua adalah measurable. Measurable itu artinya bisa diukur. Diukur misalnya berdasarkan rupiah, berapa harganya. Itu bisa lebih mudah untuk kita capai ya, karena kita udah jelas nilai yang akan kita kejar tuh berapa. Dan yang ketiga adalah achievable, teman-teman. Achievable itu apa? Misalnya nih, kita tuh bisa berjuang berapa lama sih untuk mendapatkan si impian ini, si barang ini, handphone ini bisa kita capai itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Jadi ada targetnya ya, bisa dicapai. Memang masuk akal gitu. Nah, yang keempat adalah realistik. Realistik itu masuk akal ya, maksudnya nggak mengawang-awang lah, yang nggak misalnya saya ingin membangun istana di atas awan. Nah, itu kan nggak realistik ya, kita harus realistis. Kemudian yang terakhir itu timeable. Timeable itu apa? Ada batas waktunya, teman-teman. Jika tidak ada batas waktunya, itu ibarat kita misalnya mau berangkat dari Bandung ke Jakarta. Itu harus waktu berapa? Kalau dulu tuh 3 jam, itu maksimal. Kalau sekarang bisa 2,5 jam. Kalau misalnya kita nggak men-settingkan misalnya 2 jam dari Bandung Jakarta, mungkin kita bisa mampir-mampir dulu dan pada akhirnya mungkin kita bisa nyampe Jakarta 2 hari kemudian. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Kita harus set target itu yang timeable juga. Itu bisa dipelajari juga ya rekan-rekan di CD impian. Kalau berlangganan BEC, VIP BEC. Nah, kemudian untuk membuat dream book-nya ini ya rekan-rekan, itu kita dibagi dalam periode, 3 periode, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu kurang dari 6 bulan. Misalnya nih, dalam kurun dari 6 bulan saya ingin beli tas bermerek untuk menambah penampilan saya pada saat prospecting. Nah, ada apa ukuran waktunya ya, itu jangka pendek yang akan di-achieve. Kemudian ada jangka menengah, yaitu antara 6 sampai 3 tahun, misalnya membeli barang yang lebih besar lagi, lebih mahal lagi, sepeda motor, jalan-jalan ke luar negeri, atau membeli mobil. Kemudian jangka panjang, 3 sampai 5 tahun, misalnya membeli rumah. Nah, pada saat pandemi ini, tahun kemarin itu bahkan lebih cepat lagi ya. Rekan kerja saya yang lain juga, Crossline itu bisa mencapai waktu yang lebih cepat untuk membeli rumah itu nggak sampai 1 tahun ya, bahkan mereka sudah bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Nah, di sini luar biasa sekali ya HDI. Nah, saya percaya setelah melihat survei bahwa 99% loh orang yang sukses di bisnis HDI ini pasti memiliki yang namanya dream book. Jadi buatlah sekarang segera dream book-nya yang rekan-rekan supaya impian-impian kita bisa dicapai, diperjuangkan. Nah, yang ketiga kita itu ada yang harus daftar nama ya rekan-rekan, ibarat baker atau tukang roti. Daftar nama ini adalah bahan baku utamanya, terigunya. Jadi daftar nama ini adalah yang utama. Dengan membuat daftar nama, kita akan mempermudah pola kerja kita ya teman-teman. Jadi buatlah daftar nama ini. Pahami, nah cara membuat daftar nama ini seperti ini ya rekan-rekan. Tulis semua nama orang-orang yang Anda kenal, teman sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman di kursus, kemudian teman di tempat olahraga, saudara, dari pihak ibu, pihak bapak, dari paman, bibi, keponakan, atau misalnya punya ibu tiri, temannya ibu tiri, saudaranya ibu tiri, atau bapak tiri, itu bisa semua kita masukkan ke dalam daftar nama kita. Kemudian jangan maksudnya kalau kita nggak tahu namanya tuh dilewat enggak. Misalnya saya punya temen nih, tubuhnya gempal seperti Doraemon. Semua orang memanggilnya Emon. Nah, saya tulis aja Emon. Nggak apa-apa, karena kan itu ada dalam daftar nama kita. Jadi nggak usah, siapa ya, siapa, lupa, harus ingat dulu. Enggak. Pokoknya Anda ingat siapa nama panggilannya, tuliskan saja, masukkan ke dalam daftar nama kita. Nah, baru kemudian kita klasifikasikan. Klasifikasikannya dengan pilihan yaitu R.
ramah duluan, karena kita lebih gampang dealing dengan orang yang ramah. Kemudian yang energetik, energik. Kemudian yang ambisius. Orang yang ambisius itu juga bagus ya rekan-rekan, untuk menjalankan bisnis ini boleh kita dekati sebagai prospek. Dan yang keempat adalah orang yang berpengaruh. Misalnya tuh di kantor saya biasa saya mendekati manajer marketing yang berpengaruh, dia sudah mempunyai anak buah, membawahi banyak anak buah, nah itu punya pengaruhnya. Nah itu juga boleh kita masukkan dalam daftar nama. Nah, selalu perpanjang daftar nama kita ini dengan blind prospect ya rekan-rekan. Blind prospect itu misalnya orang-orang yang tidak kita kenal. Sekarang ini banyak ya di IG yang melakukan blind prospect itu di IG, di Facebook, di IG dan sebagainya. Itu bisa untuk masukkan ke dalam daftar, menambah daftar nama kita. Nah, pertama kali itu kita jangan menghakiminya ya rekan-rekan, karena saya yakin kadang ada awalnya kita tidak yakin orang itu akan join, pada akhirnya justru orang yang kita prediksi tidak akan join justru join. Jadi makanya jangan pernah meremehkan teman-teman di sekeliling kita ya teman-teman. Nah di sini juga bisa lebih kita pelajari lebih dalamnya di CD yang namanya CD daftar nama. Itu juga bisa kalian langganan di BEC VIP. Nah yang keempat, kita setelah membuat daftar nama, tentu saja kita membuat janji mengundang ya teman-teman. Nah pada saat mengundang itu hanya mengundang saja, jadi jangan seperti kita melakukan presentasi karena itu terlalu panjang. Jadi pada saat kita mengundang, kita hanya memberitahukannya kapan dan di mana. Kalau offline ya, kalau saat ini lebih gampangnya via Zoom. Nah pada saat mengundang kita tuh seperti ini, misalnya nih saya akan mengundang di circle dalam saya ya, misalnya ke Mbak Ana. Halo Mbak Ana, misalnya. Saya hanya punya 2 tiket nih. Kebetulan pada saat saya menerima tiket ini, saya cuma ingat Mbak Ana. Nah, bisa nggak Mbak Ana meluangkan waktunya ya? Nah, selalu berikan 2 pilihan waktu. Jadi pada saat dia nggak bisa misalnya membuat janji, kita tawarkan hari Rabu, dia nggak bisa, kita tawarkan lagi hari Kamisnya. Jadi selalu ada option pilihan. Jadi paksa dia secara nggak langsung, memaksa dia untuk hadir gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya mengundang ini adalah membawa prospek kita untuk menghadiri Zoom meeting kalau saat ini tuh online tuh. Kalau dulu tuh offline biasa di acara itu di hotel-hotel atau di gedung-gedung pertemuan ya teman-teman. Kemudian setelah kita mengundang, tentu saja kita melakukan yang namanya presentasi ya. Nah tadi sebelum yang mengundang tadi ya, masalah mengundang tadi, ada kekurangannya saya lupa. Nah pada saat kita mengundang misalnya nih udah kita 5 kali ngundang ternyata gak ada yang datang, itu cepet loh teman-teman, cepet kalian konsultasikan dengan upline aktif Anda, karena mungkin ada yang salah tuh dengan cara saya mengundang. Cepat konsultasikan supaya kita jangan putus asa. Dan ingat upline kita juga Panugroho itu juga pernah mengundang 13 orang dan gagal ya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya mengundang 5 orang, 10 orang gagal tuh masih normal, yang namanya normal ya, biasa. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita melakukan yang namanya presentasi dan follow up ya. Nah, pada saat kita join pasti kita masih belum bisa presentasi. Nah, kita bisa minta upline kita untuk melakukan presentasi dulu sambil kita belajar ya. Kemudian setelah beberapa kali melihat upline kita melakukan presentasi, mintalah kita untuk di role play. Mintalah kerangkanya, kerangka presentasinya, dan kita pelajari ya teman-teman. Secepatnya kita pelajari cara presentasinya agar kita bisa di role play oleh upline kita. Jadi secepatnya bisa mandiri. Pertama kali kita bisa melakukan presentasi itu one to one, face to face, 1 lawan 1. Kemudian kita bisa lagi ke presentasi ke grup yang lebih besar lagi, misalnya 5 orang, 10 orang, dan seterusnya. Sampai mungkin kita bisa mengadakan pertemuan besar sendiri ya. Nah, pada saat follow up ini, follow up siapa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, follow up yang kita lakukan ke siapa aja? Yang pertama itu adalah prospek yang baru kita kenal, blind prospek kita. Kita harus melakukan follow up.
follow up itu jangan lupa ya, harus dilakukan 2 kali 24 jam. Ya, karena nanti antusiasnya itu sudah hilang. Nah, jadi follow up yang pertama, misalnya kita melakukan follow up kepada blind prospect kita, orang yang baru kenal. Yang kedua adalah ke prospek yang sudah lama Anda kenal. Boleh kita lakukan follow up lagi. Yang ketiga, prospek yang masih ragu-ragu, itu banyak loh teman saya yang masih ragu-ragu. Nah, kita prospek lagi. Sometimes mereka tergantung moodnya lagi bagus, kadang mau loh join. Itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan meragukan follow up ini. Kemudian kita juga harus melakukan follow up ke downline yang baru saja di closing. Karena antusias bulan pertama itu benar-benar harus kita jaga ya. Jadi bara api yang ada di downline kita yang baru itu harus selalu kita ciptakan ya. Jadi harus selalu kita follow up, jangan lupa. Kemudian follow up konsumen kita. Misalnya konsumen kita sudah pernah membeli madu nih 1 kilo. Kemudian kita tanya lagi, gimana? Udah minum madu ini? Bagus nggak, sehat nggak? Nah, kita harus bantu follow up. Kemudian kita promosikan juga, misalnya ada promo-promo madu lagi nih, ada lagi promo harganya sekian, harus kalau ambil sekian bulan ini tuh bisa ada hadiah ini, hadiah itu. Kita harus selalu kasih info-info tersebut. Nah, itu termasuk follow up juga. Kemudian kita juga harus melakukan follow up kepada orang kunci kita, downline kita yang sudah aktif. Jangan lupa ya, teman-teman. Nah, kemudian juga kita harus melakukan follow up kepada jenderal kita istilahnya, leader-leader kita, downline kita yang sudah berprestasi. Istilahnya kita punya jenderal, kita juga harus selalu melakukan follow up. Karena apa? Karena kita bisa sama-sama melangkah menjadi lebih tinggi lagi prestasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sedikit cerita ya, teman-teman. Cerita ini seperti ini. Ada satu desa, desa A dan desa B. Desa A ini mempunyai pekerjaan itu untuk menebang kayu ya, teman-teman. Di desa ini ternyata prestasi atau output dari penebangan kayunya sangat tinggi, sedangkan desa B sangat rendah. Ternyata menurut survei, setelah dilakukan survei, desa B itu terus-terusan melakukan penebangan pohon tanpa tidak pernah mengasah kapaknya. Sedangkan desa A setelah melakukan penebangan pohon, mereka selalu mengasah, berhenti 1 hari, mengasah kapaknya, melakukan penebangan pohon lagi, dan seterusnya. Tapi desa B tidak melakukan itu, mereka hanya terus melakukan penebangan pohon tanpa pernah melakukan pengasahan pada kapaknya. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian juga terdengar lagi kabar bahwa desa A ternyata produktivitasnya itu meningkat lagi 2 kali lipat. Setelah dilakukan survei, ternyata desa A itu telah melakukan modernisasi, yaitu mereka mengganti kapak mereka dengan gergaji besi. Nah, kemudian desa B itu nggak mau kalah, mereka juga mau seperti desa A dong. Nah, desa B juga membeli yang namanya gergaji besi. Mereka ternyata, apa yang terjadi rekan-rekan, desa B pada saat 1 minggu kemudian setelah membeli gergaji besi, malah produktivitasnya turun hampir drastis. Ternyata apa? Setelah dilihat, desa B melakukan apa? Menggunakan gergaji besi itu seperti menggunakan kapak. Jadi ada salah penggunaannya. Nah, moral of the story-nya apa, teman-teman? Ternyata kita itu di bisnis ini bagaikan buku-buku kaset atau CD-CD itu seperti gergaji mesin tadi. Jadi pada saat kita melakukan orang melakukan presentasi kalau tanpa disediakan tools yang benar atau membaca buku, mendengarkan CD-CD itu sebenarnya kalau tahu cara menggunakannya itu bisa mempercepat hasil yang akan kita dapat ya. Jadi di bisnis itu tuh banyak distributor tuh berpikir ya, lebih baik presentasi itu daripada melakukan 3M. Atau mereka berpikir kalau saya baca buku itu hanya buang-buang waktu. Itu sebenarnya enggak ya teman-teman. Di bisnis hari ini sudah tersedia banyak loh sebenarnya gergaji mesin itu, yaitu buku-buku dan CD-CD itu. Tapi banyak orang yang belum mengerti untuk menggunakannya.
Nah, apabila ada enterprise HDI yang tidak pernah mengasah kapaknya, yang melakukan presentasi tapi tidak mau belajar, mengupdate diri, itu lama-lama tuh bisa merasakan frustasi, bahkan berhenti dari bisnis ini. Jadi usahakan ya teman-teman untuk selalu mau mengupgrade diri, mau menggunakan, mengasah kemampuan kita dengan membaca buku dan menghadiri pertemuan-pertemuan ya. Kemudian kita juga di bisnis ini rekan-rekan harus melakukan yang namanya 3M. Jadi bukan di masa pandemi ini 3M ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bukan ya. Kalau 3M ini yaitu membaca buku, mendengarkan CD, dan menghadiri pertemuan-pertemuan ini. Jadi buku-bukunya itu nanti bisa ditanyakan ke upline kalian, buku-buku apa sih yang direkomendasikan di bisnis ini bisa ditanyakan. Kemudian CD-CD-nya juga untuk lebih detailnya, dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan yang saat ini di depan mata itu adalah ICAM ya teman-teman, yaitu di tanggal 15 Maret itu bagus sekali, kalian harus wajib untuk menghadirinya. Kemudian, nah kita yang ketujuh adalah kita harus melakukan yang namanya konsultasi, teman-teman. Yuk kita baca sama-sama di sini. Nah, apabila Anda mau pergi dari Surabaya ke Jakarta, Anda itu harus bertanya kepada siapa sih? Yang pertama A, orang yang tidak pernah pergi ke Jakarta, atau B, orang yang hanya setengah jalan perjalanan lalu kembali lagi ke Surabaya, atau ke C, orang yang pernah pergi ke Jakarta dan kembali lagi ke Surabaya bolak-balik. Tentu saja harus bertanya ke orang C ya teman-teman, orang yang lebih berpengalaman. Nah, di sini adalah upline aktif kita. Jadi konsultasilah kepada upline aktif kita. Dan ingat ya teman-teman, minimal tuh satu bulan tuh satu minggu tuh satu kali ya, supaya tidak lupa. Jadi kalau ada masalah di lapangan cepat dikonsultasikan. Tapi kalau misalnya udah deket dengan upline, itu gampang sekali ya. Setiap saat pun bisa ya konsultasi. Nah, ingat ya teman-teman, sesuatu yang negatif itu harus disampaikan ke upline, jangan ke downline ya, rekan-rekan. Sesuatu yang negatif ke atas, dan sesuatu yang positif, misalnya saya baru melakukan closing 10 kilo madu, itu bisa disampaikan ke bawah ke rekan kerja kita. Itu boleh. Tapi yang negatif-negatif jangan disampaikan ke downline kita. Karena apa? Karena downline kita nantinya bisa down. Bahaya itu ya. Nah, Bapak Ibu, upline kita itu adalah jawaban bagi masalah-masalah yang Anda alami. Dan percayalah, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi ceritakanlah masalah-masalah Anda ke upline Anda, dan mulailah berkonsultasi ya, teman-teman. Nah, kemudian langkah yang ke-8 ini apa? Edifikasi ya, teman-teman. Edifikasi itu apa? Kadang asing ya bahasa edifikasi itu. Saya juga baru tahu setelah saya join di bisnis HDI ini. Nah, edifikasi itu adalah sebuah bentuk penghargaan atau pengalaman kita yang berkesan baik. Nah, bisa kita edifikasi. Nah, edifikasi itu bisa kita lakukan misal itu kepada perusahaan kita. Wah, perusahaan kita sudah 25 tahun berdiri di Indonesia, sudah mengalami Harvest Festival. Tahun kemarin aja kenaikan omsetnya sampai hampir lebih dari 700%. Nah, itu contoh edifikasi perusahaan. Kemudian edifikasi produknya yang tadi. Wah, produk kita sudah banyak membantu kesehatan masyarakat Indonesia. Ribuan orang sudah banyak yang sembuh. Nah, itu contoh verifikasi produk. Kemudian edifikasi terhadap bisnis plan kita, yaitu One Easy Plan itu. Nah, satu-satunya di dunia Easy Plan ini yang memberikan bonus besar dan adil ya teman-teman. Karena nanti pada saat trending bisnis plan kalian bisa melihat betapa fairnya bisnis ini tuh, bonusnya dibagikan itu sangat-sangat adil dan besar. Dan kemudian kita edifikasi juga support system kitanya, yaitu Billionaires. Billionaires itu mencakup buku-bukunya, CD-CD-nya, kemudian pertemuannya yang tadi seperti ICEM, BES, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa edifikasi ini aplikasinya ya. Aplikasinya luar biasa ya. Yang terakhir saya upgrade itu bagus sekali ya tampilannya dan lebih mudah untuk digunakan. Dan sekarang juga kita ada yang namanya iHDI ya. Itu teman-teman ada yang udah download belum iHDI?
itu bagus sekali ya HDI Store combine dengan HDI One. Jadi pada saat kita transaksi itu langsung kita bisa lihat di situ omset kita dalam hitungan detik ya. Nah, edifikasi terhadap buku-buku apa aja sih bisa kita rekomendasikan buku-buku yang harus dibaca, misalnya Rahasia Kekayaan Alam, Secret Book of MLM, dan sebagainya. Nah, edifikasi juga bisa kita lakukan kepada upline kita ya, rekan-rekan. Nah, pada saat kita melakukan edifikasi terhadap upline kita itu tujuannya apa? Agar prospek kita itu respect ya pada saat dipresentasikan tuh mau mendengarkan apa yang upline kita presentasikan. Kemudian kita juga bisa melakukan edifikasi terhadap downline kita atau rekan kerja kita. Supaya apa? Nah, pada saat memberikan presentasi downline kita tuh kepada prospek, kita bisa melakukan edifikasi. Tujuannya agar prospek kita menghargai rekan kerja kita yang sedang melakukan presentasi juga. Kemudian kita juga bisa melakukan edifikasi terhadap cross-line leader. Nah, enaknya di HDI ini tidak ada sikut-sikutan ya. Kalau di kantor tuh saya sering menemukan orang tuh pengen istilahnya tuh pipujian bos gitu ya. Jadi mereka tuh ingin tampil lebih dari rekan-rekannya dengan menjelekan rekan yang lain. Tapi di bisnis HDI ini luar biasa. Justru kita mengedifikasi cross-line kita loh, yang bisa dijadikan panutan atau leader. Itu tujuannya apa? Kadang misalnya kita ke stokis ya, downline kita ke stokis. Nah, kita pada saat itu tidak bisa hadir di stokis itu dan perlu bantuan. Nah, itu otomatis kalau tahu crossline kita berteman baik dengan kita, itu sering mengedukasi crossline kita, mereka tuh mau bantu loh rekan kerja kita yang mengalami kesulitan di kantor misalnya. Nah, kita juga bisa mempelajarinya lebih dalam itu di CD edifikasi ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah duplikasi. Nah, duplikasi itu apa? Adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh upline kita yang aktif. Gampang banget ya sebenarnya, kita tinggal mencontek ya. Yaitu apa? Apa yang dilakukan oleh upline kita, yaitu melakukan 9 langkah sukses ini. Jadi, ibaratnya itu duplikasi, kunci itu kita diduplikasi. Jadi, duplikasilah upline Anda. Nah, seperti ini. Misalnya ini Anda ya, Anda mensponsori B, A mensponsori B. Nah, A mendampingi B untuk bisa mensponsori si C. Nah, kemudian A mengajari B untuk mendampingi B, untuk mengajari B untuk bisa mendampingi C agar bisa C ini mensponsori si D. Kemudian A juga harus mengajari B, di mana B mengajari C untuk supaya C bisa mendampingi D untuk mensponsori E. Kalau bisa tercipta sampai kedalaman kelima ini, inilah yang namanya duplikasi itu terjadi ya teman-teman. Jadi ketika si B ini sudah bisa melakukan yang namanya handling objection, berarti proses duplikasi sudah terbentuk. Dan B sudah menjadi orang kunci Anda ya. Nah, jadi bentar. Di sini juga ada CD yang bisa kita dengarkan mengenai CD duplikasi ini ya. Dan sekarang ada sedikit game ya teman-teman. Misalnya kalian bisa ikutin saya ya. Kalau saya pegang dahi ya teman-teman. Saya pegang hidung ya. Dan pegang dagu, dan telinga. Kita mulai ya teman-teman. Dahi, hidung, dagu, telinga. Lebih cepat lagi ya. Dahi, hidung, dagu, telinga. Dahi, hidung, dagu, telinga. Dagu. Ah, pasti ada yang salah ya. Dagu itu harusnya di mana? Di sini ya rekan-rekan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa rekan kerja itu akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau kadang tuh kita tuh hal yang ditunjukkan kepada rekan kita itu
adalah yang akan dilakukan. Jadi kadang bukan perkataan yang kita katakan mereka lakukan, tapi apa yang kita lakukan lah yang mereka tiru. Jadi pastikan Anda melakukan yang benar ya, agar rekan-rekan kalian juga melakukan mengikuti Anda. Nah, sebenarnya dari HTS ini sudah selesai ya rekan-rekan. Sangat simpel sekali sebenarnya 9 langkah sukses ini. Dan saya akan rangkum ya teman-teman. Yuk kita ikutin 9 langkah sukses ini, kita rangkum dalam gerakan 9 gerakan ini ya. Yang pertama, kita harus yakin ya teman-teman, kita bisa mengepalkan tangannya, kita yakin. Tadi sudah dijelaskan adalah yakin. Yang kedua, kita itu harus punya impian. Impian itu kalau di film karton tuh ada yang bundar-bundar tuh, ada awan di sini. Nah, kita harus punya yang namanya impian. Kita masukkan semua impian kita ke dalam si awan itu. Oke? Yang ketiga, kita harus membuat yang namanya daftar nama ya teman-teman. Jangan lupa menulis ini, daftar nama. Yang keempat, kita harus mengundang. Ini gerakan mengundang ya. Ambil telepon, handphone Anda, mengundang. Yang kelima, kita harus melakukan yang namanya presentasi, teman-teman. Ngomong nih, dan follow up. Kita harus melakukan presentasi dan follow up. Yang ketiga, apa teman-teman? Yang keenam, kita harus melakukan 3M. Ini M ya, teman-teman. 3M. Yaitu yang tadi, membaca, mendengarkan CD-CD, dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Yang ketujuh, kita harus melakukan konsultasi ini ya, teman-teman, 2 arah. Karena konsultasi itu harus dilakukan 2 arah dengan upline qualified Anda. Yang kedelapan, kita harus melakukan, kalau kita tuh biasa mempersilahkan orang naik panggung ya, edifikasi kepada rekan-rekan kita, upline kita, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita yang penting harus melakukan yang namanya duplikasi. Jadi makin banyak jaringannya sampai ke bawah. Nah, sekian teman-teman, sebenarnya gampang sekali loh how to start ini untuk dipelajari. Lakukan gerakan itu berkali-kali, pasti akan hafal ya teman-teman. Sebenarnya setelah HTS ini ada lagi training-training dasar yang bisa kalian ikuti, yaitu ada NEO, yaitu New Enterpriser Orientation, BP, Business Plan, PK, yaitu Product Knowledge, HTP, How to do Presentation. Nah, sebelum saya menutup presentasi ini, ada satu video yang sangat menarik ya, rekan-rekan. Sebentar saya sharing ya. Ini sangat bagus sekali, bisa Anda simak sebentar. Udah ada, Ros? Jelas? Ya, ada, tinggal digedein. Ya, sip. Bisa terbang lihat pemandangan indah. Hai teman, apa kamu ingin belajar terbang? Iya, tentu ingin sekali. Oke, saya akan minta bantuan Elang kalau begitu. Iya, halo. Siapa ini? Halo Elang, saya Kalkun. Iya, ada yang bisa saya bantu? Elang, apakah kamu mengajari kami terbang? Kami ingin bisa terbang sepertimu. Dengan senang hati, Kalkun. Aku akan ke tempatmu untuk mengajarimu terbang.
Kalkun. Ayo Kalkun. Coba kepakang sayapmu. Ya, coba lagi. Melompatlah lebih tinggi. Bersiaplah, aku akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Hore, aku bisa terbang. Iya, aku juga bisa terbang. Jagalah keseimbanganmu, Kalkun. Ayo, ikutlah terbang bersamaku. Wah, sungguh indah sekali pemandangan di bawah sana. Iya, sungguh luar biasa indah. Ayo Kalkun, mari kita turun. Hari sudah mulai gelap. Baiklah. Terima kasih Lang, sudah mengajari kami terbang. Sama-sama Kalkun. Teruslah berlatih. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, apa moral of the story dari video yang tadi? Nah, teman-teman, jadi hati-hati ya, ibarat kita di bisnis ini ya, kita tuh sudah mempelajari dan mengetahui langkah-langkah untuk cepat berhasil. Tapi jangan sampai kita itu seperti si Kalkun yang sudah bisa terbang, tapi justru pulang ke rumah itu dengan berjalan kaki. Jangan sampai kita juga sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, tapi tidak melakukannya. Oleh karena itu, sepulang dari training ini, yuk mari kita aplikasikan 9 langkah sukses tadi, supaya kita bisa cepat berhasil di bisnis ini. Nah, terima kasih untuk Anda semua, teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti bisnis training ini. Apabila ada yang belum jelas, Anda bisa lihat lagi di video YouTube, yaitu Ko Alex yang membawakannya, dan Kak Gadis ya. Selamat pagi rekan-rekan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Or we could do some more problems together here. Count these guys. Click, play. Ke-mute terus. Oh ya, terima kasih sharingnya Len. Keren banget ya sistem pendidikan di HDI ini. Karena sudah memang billionaire sudah mempersiapkan kita untuk mempermudahkan kita mendapatkan pengembangan diri dan juga pendapatan tentunya yang maksimal ya. Jadi diingat-ingat ya rekan-rekan tadi 9 langkah tadi gimana yakin, kemudian dream, yakin, terus dream, terus apalagi daftar nama ya. Ketiga, keempat, apalagi udah daftar nama, calling ya, mengundang, terus kemudian presentasi, terus sudah presentasi, follow up dan presentasi, kemudian konsultasi, ya, udah konsultasi, apalagi ya, edifikasi, kemudian duplikasi 9 langkah dengan gerakan kita bisa hafal, ya. Nah, diingat-ingat ya rekan-rekan gerakan tadi. Nah, sekarang kita boleh masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh ditulis di kolom chat atau buka mic. Oke, rekan-rekan. Sepertinya
rekan-rekan di sini sudah yang hadir di sini sudah paham semuanya ya, dan pastinya akan semakin yakin dan siap untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang di How to Start ini yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi jangan seperti si Kalkun tadi ya, dia kan udah diajarin berenang, terbang, malah dia pulang ke rumah malah jalan kaki, bukannya terbang juga ya. Jadi kita aplikasikan semua ilmu yang ada di How to Start ini. Nah, oke. Jangan lupa juga kita bikin dream book, daftar nama, kemudian belajar presentasi untuk enterprise terbaru ya, dan melaksanakan 3M, membaca buku, menghadiri acara, dan mendengarkan audio. Oke, saya share sebentar ya. Nah, ini nih. Nah, tadi kan 3M-nya menghadiri acara ya. Untuk enterpriser baru, kita juga merekomendasikan ini acara wajib banget buat enterpriser baru, dan juga enterpriser yang sudah lama pun selalu mengikuti enterprise camp ini ya. Jadi mulai tanggal 15 sampai 21 Maret ini ada enterpriser. Silahkan daftar. Hari ini ya, kalau nggak salah hari ini jam 12 ditunggu pendaftarannya. Karena hari Minggu udah mulai pra e-camp ya. Jadi cepat-cepat kalian rekan-rekan daftarkan ya. Kemudian ini juga ada acara product knowledge nih dari Dr. Tumpal. Wah, ini pasti keren banget ya, karena kita belajar dari ahlinya nih. Dr. Tumpal adalah dokter PHT ya, spesialis PHT. Catat waktunya ya rekan-rekan, tanggal 14 Maret jam 3 sore. Ya, hari Minggu berarti. Oke, nah tadi juga 3M itu membaca buku. Nah, ternyata nih billionaires kita ini sudah benar-benar menyediakan buat kita semua. Jadi ada paket-paket buku ya untuk yang basic needs for success, ada paketnya nih. RKA, buku Rahasia Kekayaan Alam, tadi juga sudah di-sharingkan kan ya. Nah, ini benar-benar kayak buku kitab sucinya orang HDI gitu ya. Nah, semua produk kita ada di sini. Jadi kita harus punya, wajib punya. Kemudian ada buku Success Guarantee. Kita harus juga baca buku supaya ikutin apa yang ada di buku ini, dan juga training 5 training dasar. Ya, kemudian ada juga yang paketnya Learn for Success, GoPro, terus Business School gitu ya. Terus ada dream book-nya. Jadi kita punya udah disediain ini dream book-nya, tinggal kita isi. Kemudian kita juga ada business start package ya. Ini Secret of MLM dan Master Recruiting. Kemudian ada paket yang komplit banget semuanya, dan pastinya kalau paket seperti ini lebih murah daripada kita beli eceran. Ya. Oke, rekan-rekan. Terima kasih sudah menghadiri acara How to Start ini. Stop sharing. Menghadiri acara How to Start ini, semoga apa yang sudah sharingkan dapat membuat kita lebih sukses lagi ke depannya, ya. Kemudian sehingga Anda semua rekan-rekan kita di sini bisa menjadi the next story maker dan sukses bersama di bisnis ini. Oke, terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan biarlah yang baik bisa menjadikan kita bertumbuh lebih lagi. Oke, selamat pagi dan sukses buat kita semua. Thank you.